kita baca di muqaddimah insyaallah hanya itu. Belakangnya itu hanya menceritakan masalah golongan yang melampaui batas. Ini golongan khawarij, melampaui batas di dalam menghukumi kafir seseorang atau rusaknya Islamnya seseorang. Contohnya apa? Contoh ini, Khawarij itu munculnya zaman Khalifah Ali. Dia menghukumi Khalifah Ali kafir gara-gara perang dengan Muawiyah. Dalilnya, salah satunya dalilnya, mereka pakai dalil sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Nah, itu. Mencela orang iman itu fasik, memerangi orang iman itu kufrun, kafir. Nah, dia pakai dalil itu. Sehingga wah, ini berarti telah melakukan kufuran, berarti telah murtad, hukumnya kafir, wajib dibunuh. Dibunuh sama Khawarij. Khalifah Ali dengan mengutus seseorang dari golongan Khawarij ini. Ini namanya Khawarij. Ada golongan di kalangan orang Islam ini yang menghukumi murtad, kafir seseorang melampaui batas. Dia nggak punya dalil-dalil yang kuat. Di mana salahnya Khawarij? Dia hanya menggunakan dalil-dalil 1-2 dalil yang secara lahirnya saja. Dia tidak menggabungkan, tidak punya kudrah, kapasitas berijtihad menggabungkan dengan dalil-dalil lain. Padahal dalil lain diterangkan, contohnya ayat Quran langsung. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Itu. Jika ada 2 golongan dari orang-orang iman berperang. Jadi di sana oleh Allah diterangkan berperang, tapi oleh Allah masih disebut sebagai orang iman. Belum keluar dari keimanan. Apalagi Khalifah Ali, ijtihad beliau ini jelas keimaman baru ini harus saya tumpas. Khalifah ini khalifah tandingan. Yang Muawiyah juga bilang, saya nuntut darahnya Utsman, harus dikisos yang bunuh. Kalau kisos saya nuntut terus. Saya diperangi ya saya bela diri. Saya harus membela diri saya kalau mau dianiaya orang. Ya, itu dia punya dalil masing-masing. Itu belum oleh Khawarij, pokoknya perang kafir kamu. Nah, itu boleh dibunuh. Nah, padahal di ayatnya begitu. Orang perang itu tidak harus. Kadang-kadang orang mani'uz zakah, mencegah zakat zaman Khalifah Abu Bakar diperangi. Nah, itu. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Antara orang iman berperang, satunya nggak bisa dinamaikan, perangi itu yang nggak bisa dinamaikan itu. Suruh merangi malah. Padahal masih dinamai orang iman oleh Allah. Khawarij itu waktu itu zaman Khalifah Ali. Khalifah Ali mengatakan, ikhwanuna baghaw alaina. Itu masih saudara-saudara kita yang melampaui batas kepada kita. Sehingga Khalifah Ali mengutus Ibnu Abbas untuk menyelesaikan masalah. Dialog dulu, tabayun dulu, klarifikasi dulu, baru eksekusi, baru menghukumi. Sehingga 12.000 itu 8.000 kembali, 4.000 tetap bersikeras, tetap melawan. Akhirnya diperangi 4.000. Itu Khawarij zaman dulu. Jelas, ini Khawarij ini berkembang sampai saat ini. Makanya golongan-golongan yang melampaui batas di dalam memurtadkan seseorang tanpa kaidah yang jelas, dalil yang pasti, itu di dalam dunia Islam dikatakan golongan Khawarij. Golongan Khawarij. Karena punya sifat seperti itu. Makanya kita selamatkan. Kita ini ahli Quran, ahli hadis toh. Berarti ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati, jangan kejangkit penyakit Khawarij. Khawarij ini melampaui batas. Ada yang tidak sama sekali, Murji'ah. Murji'ah ini kebalikannya Khawarij. Kata Murji'ah, iman itu dalam hati.
Perbuatan yang tampak ini nggak ada pengaruh. Pokoknya orang itu hatinya iman, berarti berbuat apa saja kekufuran, mengucapkan al-kufru bil qauli tadi, al-kufru bil fi'li tadi, berbuat kafir nggak apa-apa. Yang penting hatinya iman. Nah ini hati-hati. Yang pokoknya aku begini, walaupun aku lahirnya begini, tapi aku kan orang iman. Jadi kalau seperti itu namanya murji'ah. Murji'ah itu arja'a yurji'u, menunda. Artinya dia tidak menggolongkan amal itu kepada keimanan. Pokoknya hatinya, makanya di depan tadi katakan murji'ah al-yaum. Ada murji'ah masa kini. Murji'ah masa kini. Yaitu tadi mengatakan jangan menghukumi kafir kalau bukan itu bukan dari hatinya. Nah, itu. Ucapan saja zaman Nabi dihukumi kafir. Seseorang itu adalah kafir. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang iman yang benar, ya berada di tengah-tengah. Wasatun bainahuma, ada di tengah di antara keduanya. Tidak melampaui batas mengkafirkan orang, memurtadkan orang, kecuali dengan kaedah-kaedah, dengan dasar-dasar yang pasti, tapi juga tidak lemah kayak orang murji'ah. Pokoknya melakukan apa saja bebas, silakan, yang penting hatinya iman. Dia ada di tengah-tengah mengikuti dalil. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah itu muqaddimah yang perlu dibaca. Langsung kita ke isi halaman. Pertanyaan dulu, tanya jawabnya dulu, kayaknya ada yang penting. Halaman 30. Halaman 30. Di situ ada tanya jawab yang isinya memperjelas. Soal, hal hunaka farqun baina nawaqidil islami wa nawaqidil iman? Adakah di sana pembeda atau perbedaan antara nawaqid Islam, perusak-perusak Islam, wa nawaqidil keislaman seorang, wa nawaqidil iman, dan perusak-perusak keimanan? Al-jawab, la farqa bainahuma. Tidak ada pembeda antara keduanya. Nawaqidul islamis sahihi, yang menghancurkan keislaman yang sahih, hiya nawaqidul iman, ia juga sebagai nawaqid iman. Lakin qad yakunul insanu musliman bilisanihi faqat wa huwal munafiq. Akan tetapi kadang-kadang ada siapa seorang manusia itu musliman Islam bilisanihi, dengan lisannya saja, faqat, wa huwal munafiq. Seperti itu, orang itu adalah orang munafik. Artinya gini. Jadi kalau nawaqid Islam, Islam yang sahih yang saya jelaskan tadi. Islam yang benar yang di depan itu, al-istislam billah bitauhid itu. Itu saja kalau melakukan nawaqid itu hilang, itu rusak. Itu sebagai perusak, atau yang merusak Islam yang sahih itu merusak iman. Tapi perlu diketahui ada orang itu belum Islam gitu loh, yaitu orang munafik. Jadi itu nggak perlu membicarakan masalah nawaqid, nggak perlu. Apalagi iman, nggak perlu bicara nawaqid Islam gitu, nggak ada hubungannya. Orang munafik itu nggak perlu nawaqid Islam, apalagi nawaqid iman. Soalnya apa? Soalnya imannya dia hanya pura-pura aja. Soal kedua, hal yu'dharu min jahli hadhihin nawaqid, atau man jahila hadhihin nawaqidah, adakah diberi uzur, maksudnya masih diterima alasannya, man jahila hadhihin nawaqid, orang yang tidak ngerti terhadap ini beberapa nawaqid? Jawab, al-jahlu yakhtalifu. Masalah kebodohan itu lain-lain, tidak sama. Maksudnya banyak jenisnya kebodohan itu. Istilahnya relatif, bahasa kita. Idza kana al-jahilu la yumkinuhu ayyata'allam, ketika ada siapa orang bodoh itu, la yumkinuhu ayyata'allama, tidak memungkinkan bagi dia untuk belajar, fa innahu yu'dharu,
maka sungguhnya dia itu yu'dzaru, diterima uzurnya. Jadi memang dia tidak ada kesempatan atau tidak memungkinkan mendapatkan pelajaran itu. Pelajaran nawaqid itu memang dia nggak ngerti sama sekali. Maka itu ma'dzur, itu bisa diterima uzurnya. Nanti contohnya di belakang. Hatta yajida man yu'allimuhu, sehingga dia menjumpai orang yang mengajari dia. Sampai dia diajari, artinya dia melakukan nawaqid. Ada kasus misalkan dia melakukan nawaqid, tidak langsung dia dihukumi murtad kamu, enggak. Kalau memang dia kondisi dia itu tidak betul-betul tidak ngerti masalah itu sama sekali. Sampai ada yang ngajari dia, ada yang ngasih tahu dia. Kalladzi ya'ishu fi biladin munqati'atin an biladil muslimin. Seperti orang yang hidup di negara yang terputus, yang putus hubungan dari negara orang-orang Islam. Dari negaranya orang Islam, jadi berada di negara yang jauh, yang tidak pernah putus tidak pernah ada sambungan dari negara Islam. Tapi kalau sekarang ya nyambung semua saat dunia ini, ada di genggaman dunia, ada di genggaman tangan ya. Ma fiha illa kuffarun, misalkan tidak ada di dalam negara yang dia tempati itu kecuali orang-orang kafir. Fahadza yu'dzaru bil jahli, maka ini diberi uzur sebab kebodohannya. Ya. Jadi artinya kalau berjumpa orang seperti itu, dia muslim, dia sudah melakukan arkanul Islam, muslim, ternyata dia melakukan nawaqid Islam, jangan langsung datang bukain pedang sret enggak. Ditanya dulu. Dia jauh, dia ada di negara kafir, dia nggak ngerti ilmu sama sekali, nggak punya hubungan sama orang Islam, nggak ngerti sama sekali, itu masih dikasih tahu dulu. Nah kalau sudah dikasih tahu tetap berengkel, apa berengkel itu, atau menentang lah, baru dihukumi, nggak ada uzurnya. Wa ammal ladzi ya'ishu bainal muslimina, adapun orang yang hidup di antara orang Islam, wa fi biladil muslimina, dan di negara orang-orang Islam, wa yasma'ul qur'ana, dan mendengar Quran, wa yasma'ul ahaditsa, mendengar hadis-hadis, wa kalama ahlil ilmi, dan mendengar kalamnya ahli ilmu, fa hadza la yu'dzaru bil jahli. Orang seperti ini tidak bisa diberi uzur, alasannya kebodohan. Aku nggak ngerti apa-apa, nggak bisa. Li'annahu balagathul hujjatu, karena sungguhnya dia telah sampai kepada dia hujjah sudah sampai kepada dia. Walakinnahu lam yahtamma biha, akan tapi dia tidak mementingkan dengan hujjah itu. Bal qad yaqulu, bahkan kadang-kadang ngomong dia, hada dinul wahabiyah, ini agamanya orang Wahabi ini. Ada nawaqid kayak begini nih. Audinu ahli Najdin, atau ini agamanya penduduk Najd. Audinu fulanin au fulanin, kama yaquluna 'anit tauhid, sebagaimana mereka mengatakan mengomentari tentang tauhid. Innahu, sungguhnya tauhid iku dinu Ibnu Abdul Wahhab, agamanya Ibnu Abdul Wahhab. Kalau di sini enggak. Wah, aku lah balik zaman jahiliyah meneh iku. Padahal tauhid. Apa enggak tahu kalau di Sahih Bukhari ada kitabul iman, kitabut tauhid, dan lain-lain. Di Ibnu Majah Muqaddimah itu semua tauhid isinya. Oh, jawabannya, oh memang tidak tahu. Betul. Memang tidak mengerti isinya. Jadi itu insya Allah itu masih yu'dzar bil jahli, tapi harus yu'allimuhu. Kalau memang nggak ngerti sama sekali ya mudah-mudahan masih ada ma'dzur. Mana tadi? Au ma'annahu dinur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, padahal tauhid itu adalah agamanya Nabi.
wa ibnu Abdul Wahhab dan Muhammad bin Abdul Wahhab itu lam ya'ti bi syai'in, dia tidak mendatangkan sesuatu yang baru, itu enggak. Wa innama da'a ila dinir rasul, sesungguhnya mengajak dia kepada agama utusan Allah, bukan bikinan beliau, enggak. Dia mengajak ke Quran hadis. Wa nasabuddina ilaihi, dan mereka menisbatkan agama kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa qalu, berkata mereka, hada dinul wahabiyah, hada dinu bin Abdul Wahhab. Au yaqulun, atau berkata mereka, hada dinul khawarij, ini agamanya orang khawarij itu. Yusammuna, menamai mereka al-muwahhidin, wahada yuwahhid, orang-orang yang mentauhidkan itu khawarij. Ahaulai yu'daruna bil jahli. Nah, ini yang bertanya tadi, adakah mereka dikasih udzur dengan kebodohan, padahal ada di kalangan, kalau ini kan bicara di Arab, ada di Arab, di negara Islam, ilmu sudah tersebar kemana-mana, ulama udah nasihat di mana-mana, orang kayak begini ini ada udzurnya enggak? Jawabannya, haulai mukabirun la yu'daruna bil jahli. Mereka itu orang-orang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menolak kebenaran, tidak bisa dikasih udzur sebab kebodohan. Nah, itu murtad, itu murtad dari agama. Nah, kalau tauhid itu kan agamanya Allah Rasul, agamanya Allah Rasul.